Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 2-15, yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya, karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik, dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya, dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang, dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku, judul renungan pada hari ini ialah ujian hidup. Hidup ini tidak lepas dengan apa yang disebut dengan ujian. Dan ujian itu sendiri, tujuannya untuk mengeluarkan kelemahan kita, supaya kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, berbahagialah, apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sedangkan pencobaan yang dimaksud di sini, adalah ujian. Dan perlu diketahui, bahwa ujian kehidupan, tidak ada jadwalnya, jadi, bisa terjadi kapanpun. Untuk itu, kita harus siap setiap hari, dalam menghadapi ujian. Paulus mengatakan dengan jelas, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5, ayat 3-5, demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam menghadapi ujian, harus ada ketekunan dan kesabaran. Adapun ujian-ujian yang harus kita hadapi dalam hidup ini, di antaranya, yaitu apa, kemana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Saudaraku, ketika ujian datang, maka kita mempunyai kecenderungan untuk minta penjelasan dari Tuhan. Padahal sebenarnya, yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan dan iman sebagai landasan dalam melakukan segala sesuatu. Selain itu, perlu dipahami bahwa iman berhadapan dengan masa depan tanpa tahu apa-apa. Ketika Allah membawa Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan telah memberikan arah, namun tidak menunjukkan tujuannya. Demikian yang terjadi dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak tahu kemana Tuhan bawa kita, baik dalam hal pekerjaan, pelayanan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dalam tes ini, yang dibutuhkan, bukanlah penjelasan dari Tuhan, melainkan pimpinan daripada Tuhan. Untuk itu, biarlah kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, untuk dipimpin, dan dituntun oleh Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, ayat 13, demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ketika berbicara tentang kapan, maka itu merupakan kairos atau waktu Tuhan. Di dalam waktu Tuhan, selalu ada orang-orang yang tepat, dan ada kesempatan yang Tuhan akan berikan dalam jalur perjalanan hidup kita. Kuncinya hanya satu, dan tidak ada yang lain, yaitu duduk di kaki Tuhan, dan mendengar instruksi daripada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Maria. Ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak sabar menanti janji Tuhan, sehingga kita gegabah dalam mengambil tindakan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Untuk itu, menanti dengan setia adalah kunci utama dalam hal ini. Jika kita sabar dalam menanti waktu Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, maka di situ akan ada damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku, pada saat Abraham berumur 99 tahun, Abraham sudah disebut bapa atas semua bangsa. Bagaimana mungkin dia disebut sebagai bapa atas segala bangsa, sedangkan dia tidak mempunyai anak? Itulah sebuah realita hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kadang kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan melakukan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kadang kita melihat seakan tidak ada jalan, seakan mustahil, dan tidak mungkin untuk terjadi. Tetapi cara Tuhan menolong kita, itu sangat luar biasa, di luar dari pemikiran manusia. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, merupakan suatu surprise, atau kejutan dari Tuhan, untuk membuat kita terkagum-kagum akan kuasa-Nya. Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin, menjadi mungkin, dengan caranya. Saudaraku, saat ujian datang, maka timbullah dalam hati kita pertanyaan, mengapa ini terjadi? Apalagi tidak ada alasan untuk kita harus mengalami ujian tersebut. Tetapi percayalah bahwa apa yang kita hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, kita harus tetap berjalan pada rencana Tuhan, ikuti firman-Nya, setia kepadanya, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam rencana Tuhan
untuk mendatangkan yang terbaik untuk hidup kita. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.